أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bertemu kembali dalam kajian tafsir Al-Quran. Semoga Allah memberikan istiqamah kepada kita semuanya. Kewajiban kita semuanya adalah untuk mempelajari Al-Quran agar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendapatkan syafaat dari Al-Quran pada hari kiamat. Sebuah nasihat yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, ketika kita membaca Al-Quran, kita berhenti sejenak dan kita menggerakkan hati, dan janganlah maksud dari kalian ketika membaca Al-Quran itu adalah akhir surat. Jadi kapan selesai, bukan, tapi bagaimana kita ada waktu berhenti sejenak, maksudnya mempelajari Al-Quran, tadabburi. Jadi ada waktu untuk itu. Nah, ini adalah kesempatan untuk kita bisa belajar bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita semuanya dengan mempelajari Al-Quranul Karim. Baik, kita lanjutkan pada kesempatan yang mulia ini. Kita sampai pada ayat yang ke-35 dan 36 insyaallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah." Dan kami katakan, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Jadi awal tinggal atau asal tempat tinggal manusia ya adalah surga. Dan ini motivasi kepada kita. Nanti akan kita nukil ya sebuah ucapan yang sangat bagus dalam masalah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa dari bagian tubuh Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah ibn Abbas dan Abdullah ibn Mas'ud, dan athar ini dinukil oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, yang artinya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan Nabi Adam di surga, maka dia berjalan sendiri, tidak ada temannya, merasa ada yang kurang. Ketika Nabi Adam tidur, saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa dari tulang rusuk yang bagian kiri agar menjadi sakinah bagi Nabi Adam dan menjadi pasangan hidupnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan fasilitas kepada keduanya, wa kula minha ragada, silahkan kalian berdua makan dari nikmat surga dengan luas, nikmat halalan tayyiba, ya, dengan nyaman dan sangat luas sekali dan sangat banyak sekali, ya, nikmat surga, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, nikmat yang belum pernah didengar oleh telinga, bahkan nikmat yang belum terbesit dalam hati manusia. Itu adalah nikmat surga. Haitsu syi'tuma, sekiranya kalian makan itu kapan, di mana, ya, di dalam surga itu silahkan semuanya, silahkan kalian nikmati. Engkau wahai Nabi Adam dan istrimu, wala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan mendekati satu pohon ini. Nah, di sini kalau kita melihat tafsir Al-Ma'thur bil Ma'thur, seperti tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, banyak sekali penukilan perkataan-perkataan tentang pohon apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk didekati oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Atiyah, ringkasan dari penukilan-penukilan para ulama,
walaysa fi syai'in min hadza at-ta'yin ma ya'dhuduhu dalil. Jadi penentuan pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam itu enggak ada yang dikuatkan oleh dalil. Wa innamas shawabu an yu'taqad anna Allah ta'ala naha Adam an syajarah fa khalafahu wa ilaiha wa asafil akli minha. Jadi yang benar adalah diyakini bahwa Allah melarang Nabi Adam untuk makan ya dari buah-buahan pohon dan Nabi Adam menyelisihi dengan memakannya. Ya, ini juga sama ya perkataan yang seperti juga yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan beliau menguatkan bahwa ya tidak diketahui pohon apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Ya, sebuah faedah yang mulia yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jarir. وَذَلِكَ عِلْمٌ إِذَا عُلِمَ لَمْ يَنْفَعَ الْعَالِمْ بِهِ عِلْمُهُ وَإِنْ جَهِلَهُ جَاهِلٌ لَمْ يَضُرَّهُ جَهْلُهُ بِهِ. Ya, ini sebuah pengetahuan yang diketahui ya tidak membawa manfaat. Ya, sekedar maksudnya hanya sekedar tahu, itu manfaatnya. Tapi manfaat yang lain tidak. Kalau seandainya tidak diketahui oleh seseorang, maka kejahilan tentang masalah nama pohon ini pun tidak mengapa. Jadi tidak perlu debat dalam masalah ini. Ya, pohon apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya wallahu alam. Dan ini adalah merupakan larangan ya larangan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ini sebuah ujian. Ada kenikmatan dan ada ujian, ya. Fatakuna minadh dhalimin, kalau kalian makan dari buah-buahan pohon tersebut, maka kalian termasuk orang-orang zalim, ya, termasuk orang-orang zalim. Fa'azallahuma syaitanu anha, kemudian syaitan telah menjatuhkan Nabi Adam dan istri beliau Hawa ke dalam sebuah kesalahan. Syaitan ini, iblis ini bersumpah menyebut nama Allah, ya, membujuk agar makan dari buah-buahan tersebut. Ya, dengan alasan nanti kalau makan dari buah-buahan tersebut nanti menjadi kekal di dalam surga dan seterusnya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Juzai, ya, yang artinya para ulama berbeda pendapat ya tentang kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala melarang untuk makan dari buah pohon tertentu, ya. Kemudian Nabi Adam makan dari salah satu jenis dari pohon yang dilarang. Kemudian sebagian ulama menyebutkan bahwa Nabi Adam memahami dari ungkapan yang Allah sampaikan itu ya makruh, maksudnya dibenci, bukan sampai diharamkan, sehingga Nabi Adam makan dari buah-buahan tersebut. Ya, tadi kita sudah nukil ya perkataan Imam Ibnu Atiyah. Fa akhrajahuma mimma kana fih, kemudian Allah keluarkan setelah keduanya melanggar dari apa yang Allah sampaikan kepada Nabi Adam dan Hawa dengan bujukan syaitan, maka dengan kesalahan itu Allah keluarkan keduanya dari sorga, ya, dari kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam sorga. Kenikmatan yang ada di dalam sorga. Wa qulna ihbitu, dan kami katakan silahkan turun. Ini menunjukkan bahwa sorga berada di atas. Kalau kita mencermati kisah Isra Mi'raj, ya, Rasulullah dibawa ke atas menghadap Allah, melihat surga, ya, di situ. Ya, kemudian diturunkan oleh Allah ke bumi. Ya, sebuah perkataan yang bagus yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dari Fath Al-Musili mengatakan, kunna qauman min ahlil jannati fasabana iblis ila dunya falaysa lana ila al-ham wal huzn hatta nuradda ila ad-dari allati ukhrijna minha.
Kami itu adalah penduduk surga. Ya, kita manusia itu penduduk surga. Kemudian iblis menawan kami, membawa ke dunia, dan tidaklah kami merasakan melainkan kegundahan dan kesedihan hingga kami dikembalikan kepada tempat negeri yang kami dikeluarkan darinya, yaitu surga. Ini bagus sekali ya, bahwa manusia ya, tempatnya di dalam surga dan diharapkan bisa kembali ke surga. Jangan mengikuti bujukan syaitan yang nanti akan masuk neraka bersama mereka. Iya. Bahkan ada juga di sini sebuah athar dari Ibrahim ibnu Adham mengatakan aurathatna tilkal aklatu huzinan tawilan. Ya, sekali makan itu yang dilakukan oleh Nabi Adam itu mewariskan kepada kami sebuah kesedihan yang panjang. Ya. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian adalah musuh dari sebagian yang lain. Maksudnya manusia adalah musuh jin, ya syaitan maksudnya ya. Sebagian kalian manusia adalah musuh bagi sebagian yang lain, musuh dari syaitan. Ini Allah menguatkan bahwa syaitan adalah musuh bagi manusia. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin, dan bagi kalian wahai ya manusia dan juga ya jin, syaitan, di bumi ada tempat tinggal dan kesenangan, fasilitas sampai waktu tertentu. Menunjukkan bahwa dunia sementara, ya fasilitas-fasilitas yang ada akan dimintai pertanggungjawabannya dan pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ilahin sampai batas waktu tertentu. Nah, ini janganlah seorang berharap untuk hidup di dunia selamanya. Dan diharapkan seorang muslim khususnya ya manusia dan beragama Islam ya berusaha untuk kembali ke negeri asal ya, sebagaimana dikatakan oleh Fat al-Musili, kunna qauman min ahlil jannati fasabana iblisu ila dunya. Kita itu penduduk surga yang ditawan oleh iblis kemudian dibawa ke dunia. Ya, kita sedih, gundah, dan kita tidak akan bahagia kecuali kembali kepada negeri asal, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, bimbingan kepada kita untuk melawan syaitan, ya, menjaga keimanan dan beribadah. Semoga Allah merahmati kita dan mengembalikan kita ke dalam negeri ya surga pada hari kiamat. Allahumma amin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.